Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang sholat dan syarat dan rukunnya. Dalam kita beragama, kita harus berma'rifatullah terlebih dahulu. Karena jika kita belum ma'rifatullah, maka ibadah kita juga tidak akan sampai. Sementara dalam berma'rifatullah, kita harus ditanamkan yang namanya nur iman di dalam diri kita. Dan proses penanaman nur iman itu adalah melalui proses baiat. Untuk kita, urutan-urutan kita dalam beragama, itu terdapat rukun Islam dan rukun iman. Dari masing-masing tahap rukun Islam, ini terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di mana rukun dan syarat ini pada tahap pertama, yaitu rukun Islam yang pertama, itu harus terpenuhi lebih dulu. Baru kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Misalnya kita di sekolah, mau masuk ke sekolah SMA, maka kita harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misal harus punya ijazah SMP dengan nilai yang berapa, yang sesuai syarat yang telah dibuat. Baru kita masuk ke kelas 1 jika syaratnya sudah terpenuhi. Jika sudah kelas 1 mungkin nanti ada ujian, ada reguler pembelajaran, baru kita bisa naik ke kelas 2. Dan jika di tahap kelas 1 misal tidak lulus, nilainya tidak baik, maka kita tidak bisa naik ke kelas 2. Ini adalah contohnya. Sementara pada tahap rukun Islam yang pertama adalah syahadat, di mana syahadat itu berbunyi bahwasanya bunyinya adalah bersaksi. Berarti harus ada yang kita saksikan, bukan hanya sekedar mengucapkan. Jika tidak ada yang disaksikan, maka syahadatnya itu belum memenuhi rukun dan syarat. Dan secara otomatis kita tidak akan bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Rukun Islam yang kedua tahapannya adalah sholat. Maka kita tidak akan bisa maka kita tidak akan bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu sholat. Sementara bersaksi dalam syahadat ini adalah harus ada yang kita saksikan. Ini berkaitan juga dengan panca indera. Misalnya dalam bersaksi ini adalah ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, dan lain-lain sesuai dengan panca indera yang kita gunakan. Sementara di zaman sekarang ini, kebanyakan orang apabila ditanya apa yang engkau saksikan dalam syahadatmu, rata-rata sebagian besar mereka tidak bisa menjawab, karena mereka cuma hanya yakin saja, percaya saja dengan apa yang diucapkan dalam syahadat mereka. Padahal ilmu yakin itu tertolak. Yang diterima adalah ilmu yang hakul yakin, yang sudah mengalami sendiri. Jadi jika bersaksi itu tidak ada yang disaksikan, secara otomatis berarti syahadatnya itu belum memenuhi syarat. Dan juga
Jadi, sholat kita selama ini yang kita lakukan, yang kita laksanakan, maka belum memenuhi, maka sholat kita yang kita laksanakan jika syahadatnya belum memenuhi syarat dan rukun, maka sholat kita hanya sholat jasmani saja atau sholat bangkai. Dan itu semua percuma, sia-sia saja karena tidak akan pernah sampai. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi, waridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.